And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Oke guys, kita nih sekarang lagi ngeliat apa ini, 3 buah dus ya, 3 buah dus besar yang ini ukurannya semeteran lah ya, semeteran. Kalau ditumpuk 3 ini jadi sekitar 1,20 meter. Ini box isinya Alexis modular nih, cuman karena ini ada 3 piece ya, 3 box, berarti yang kalian lihat ini adalah yang tandem modular ya. Jadi karena ada 3 box, kita lihat nih. Wah, ini jadi kalau kalian beli yang Alexis modular gini nih packagingnya. Yuk kita langsung lihat isinya aja, yuk kita langsung bongkar yuk. Nah ini udah kita bongkar nih, kita lihat nih. Ini ada 3 section ya. Yang ini kita buka, ini pertama nih bagian depan nih, jadi kelihatan dari moncongnya ya. Ini bagian depan dari si Alexis. Terus ini bagian belakang nih. Iya, ini bagian belakangnya. Ada radarnya itu di belakang. Terus ini bagian tengah nih guys. Jadi bagian tengah yang kalau kalian mau buat ini jadi modular tandem, ya ini bagian ketiga yang kalian harus punya. Nih, jadi kayak begini ya penampakannya, isinya. Kita langsung bongkar yuk. Apa aja sih kalau di dalamnya ini? Yuk. Oke guys, nih kita udah buka semua nih. Jadi tadi dari dalam dus ada plastiknya, kita udah buka ya. Nih penampakannya nih setelah dibuka dari plastik. Oke, nih kita mulai dari yang pertama aja ya. Jadi kalau box pertama nih bagian depan kalian buka itu, kalian akan mendapatkan 1 buah pedal ya, pedal. Terus ini pedal drive nya, dan ini pedal holdernya ya guys. Jadi apa, kalau misalnya kalian lagi nggak pakai pedal drive flap-nya, kalian lagi mau main dayung-dayungan, kalian bisa pakai tutup lubangnya nih. Ini udah dapet. Terus di bagian box kedua ini nih bagian belakang ya. Jadi kalian itu akan mendapatkan bodi bagian belakang, kursinya, stadium seatnya, dan ini radarnya ya. Jadi yang buat belok-belok kayaknya nih. Terus yang di bagian yang tengah nih, kalau kalian ngambil yang versi tandem ya, kalian mendapatkan 1 buah kursi, dayung, dan pedalnya. Lalu di sini hole covernya juga sudah dapat ya. Nih, jadi kalau kalian dapat lihat 3 ini, 3 box. Yaudah yuk, kita mau coba first setup, terus kita walkthrough ya Alexis modular ini. Jeng jeng jeng, ayo kita langsung keluarin yuk. Nah ini penampakannya nih, udah dibuka, udah dikeluarin barangnya dari dus. Ini pecahannya kayak begini nih. Jadi kalian yang punya rumah yang sempit, mikir naruh kayaknya di mana, ini dia. Jadi kalian bisa taruh barangnya di mana aja. Ya tinggal di apartemen pun semuanya bisa nih. Cakep. Yaudah yuk, kita langsung first setup aja kayaknya. Guys, kelupaan nih sebelum kita mau
bikin ya first setupnya. Jadi ketiga kayak ini nih, untuk 3 bagian dari kayak ini agak beda ya dari segi berat. Jadi kalau kalian lihat yang ini, yang bagian belakang ini beratnya 12 kilo, yang tengah ini 12 kilo juga, yang bagian depan. Nah yang bagian ini nih, yang tengah, yang buat kalian bikin jadi tandem modular, ini yang lumayan berat. Ini beratnya sekitar 18 kilo karena dia yang paling besar sendiri ya. Sama ini ukurannya kurang lebih panjangnya mirip-mirip ya ketika dia pecah ya. Jadinya 1,4 per sectionnya, 1,4 meter. Cuma nanti ketika disambung kan, karena ada yang disambung body ke body, yang tadinya 1,4 akan berubah menjadi sekitar 1,2an ya per sectionnya kalau nanti udah disambung. Makanya kayaknya ini yang versi pendeknya itu sekitar 2,6 something, yang versi tandemnya akan berubah menjadi 3,6an meter. Ya udah yuk, langsung aja, nggak usah lama-lama yuk. Oke guys, nih kalian udah lihat ya. Kita mau coba yang bagian depan sama belakang dulu aja ya, cara menyambungkan bodinya sebelum kita naikin ke kayak stand nih, sebelum kita first setup. Nih, jadi kalian harus perhatikan nih, ada ini nih. Ini namanya link attachment nih. Jadi si gantungan ini akan kita sangkutkan ke sini kalau nanti udah nyatu. Tinggal kita sangkutin, habis itu kita langsung kencengin gitu. Ya udah yuk, kita langsung cobain aja. Ayo, baik. Coba kasih demo nih. Sorry, ada satu lagi. Jadi ketika pertama kali kalian mau nyambungin, kan lihat ya di sini ada bagian yang kayak ada cantolan ya bodinya. Kalau yang ini kayak cantolan yang ngiket. Nah di belakang ini juga ada cantolannya. Nah ini jadi kalian harus sambungin ini dulu nih, kayak kalian main Lego lah, nyambungin barangnya. Makanya karena dia body ke bodinya udah connect, makanya kayak ini kuat banget sambungannya. Ya udah yuk Pak, coba nih. Ini tinggal diangkat, dimasukin, udah nyatu guys. Coba kalian lihat nih. Coba, nah ditekan. Oke. Terus yang satu lagi. Oke, udah nih, udah jadi deh, udah kesambung nih kayaknya. Coba ini kita coba angkat ya. Tuh, jadi kayaknya udah tersambung. Dan kalian lihat nih bagian connectingnya. Nah, dan ini kita sudah coba juga ya di atas air. Ketika sudah di atas air, hampir tidak terasa ada sambungan sama sekali sih kayak ini. Yaudah yuk, kita langsung first setup. Oke guys, ini sudah kepasang di atas kayak stand. Jadi kalau kalian lihat seperti ini ya. Yuk, yang pertama kali kita mau kerjain apa nih buat pertama kali setup? Ini dia barangnya, nih radarnya nih. Jadi radarnya ini terpisah dan ini ada penitinya nih. Ya udah, kita langsung ke step pertama pemasangan radar. Jadi gimana Pak? Langsung. Jadi kita copotin dulu nih si ring, split ring nih ya. Kalau kita orang mancing pasti ngerti nih. Nah, kita buka dulu split ringnya, lalu kita masukkan radarnya nih ke dalam lubang ini. Jadi ada nih, kalau kalian lihat nih, ini masnya ini, batangnya ini kita masuk ke lubang yang ini. Oke, nah habis dia kepasang nih, kalian lihat di bawah ini ada kalau kalian lihat nih, nah ini ada lubangnya, kelihatan nggak? Nah di lubang ini kita masukin split ringnya. Ayo, baik ya. Nah ini udah kecantol nih kan ya, tinggal masukin ya nih. Oke. Nah ini oke, ini udah kepasang nih kencang ya. Jadi si radarnya tidak akan kemana-mana. Oke, radar udah kepasang. Kita sekarang tinggal setup ini nih. Jadi ini ada 3 tali ya. Ini tali yang pertama untuk naik turun si radar, dan kedua ini steeringnya ya.
Oke. Dan steering ini akan connect ke sebelah depan nih, tali ini. Ini setirnya. Oke, ayo kita langsung lanjut yuk. Oke guys, ini kan udah kepasang nih ya. Nah ini tali yang buat naik turunin rudder ya. Ini connectnya ke bagian sini nih. Jadi pastiin dulu sebelum kalian masang, posisinya udah di ujung ya, si bola merahnya ini. Lalu, ayo udah langsung Pak dicontohkan. Jadi jalurnya kemana nih? Nah, ini kalian masukin talinya dulu ke sini, ya. Masukin talinya, udah. Habis itu langsung lanjut molosin ke bawah. Nah, jadi talinya ini masuk, terus tembusin ke belakang. Udah ke belakang, habis itu kita naikin. Terus di sini ada bolongan nih, bolongan. Nah, kalian masukin bolongannya, udah tembus ke sini. Nah, udah nih, tinggal bikin loop deh. Tinggal bikin loop sekali aja. Oke. Nah, udah. Habis udah jadi loopnya kayak begini. Ini bakal jadi tahanan di sini, di ruddernya. Nah, jadi ketika sudah begitu, ini kalian tinggal tarik nih. Nah, ini agak aneh ya, bukan aneh sih, beda. Jadi kalau yang lainnya tuh rudder itu kita lepas dia akan turun. Kalau yang ini kita harus tarik nih. Kita tarik, dia baru turun. Tuh. Jadi kita tarik, dia baru turun posisinya. Dan sini udah ada kunciannya ya. Nih. Jadi begitu kalian tarik, dia nggak akan bergerak. Jadi kalau kalian tarik terus sampai full, ini, nah dia akan posisinya seperti ini. Jadi gitu ya, ini pemasangan tali yang pertama. Dan ini juga ada tali sisa lebih ya, kalian bisa rapiin sih nanti ini. Nah, setelah itu yang lucunya lagi, kalau kalian mau biasa kan yang susah, mau ngangkat rudder kita harus narik. Kalau ini kita kebalik. Yang ini kalian tinggal tekan. Nih, ini dia terlepas dari kuncian yang ini, si ruddernya akan naik sendiri parnya. Gitu. Jadi kebalik ya sama kayak J7 yang lain ya. Kalau yang ini kita tarik buat turun, kalau yang lain kita tarik itu buat ngangkat justru. Oke, sekarang kita masuk ke rudder tengahnya ya, yang buat kontrol setir kanan kirinya. Oke, yuk sekarang kita udah memasang rudder yang ini. Jadi kunci pertamanya adalah ini, dimana ini harus berada di tengah nih, posisinya center. Jadi kita anggap ini adalah posisi tengah. Nah, kalau yang ini kalian nggak bisa bikin dia jadi tengah, mungkin bisa minta tolong sama teman kali ya, gimana ngenengahinnya. Jadi ada yang nahan di sini biar ke tengah, terus kalian bisa ngencengin yang dua tali yang ini nih. Ayo, jadi anggaplah posisinya udah di tengah ya. Pak, tolong tahan tengah. Nah, ini saya minta tolong nih. Jadi ini udah ada yang pegang tengah. Ini kalian kencengin. Ini ya. Jadi ini step pertama nih. Jadi ini dua nih harus kenceng nih. Jadi kalian masukin dulu talinya di sini, di lubang. Ini masuk, udah masuk. Kalian tarik agak kencang ya, tapi sambil ngarahin si ruddernya ini di tengah. Ini udah tarik. Kalian bikin loop dulu sekali nih. Bikin loop, lewatin. Nah, ini anggap udah kenceng ya. Udah kenceng, terus kalian bikin loop lagi. Bikin loop lagi. Bikin loop lagi. 3 kali aja cukup. Lalu kalian kencengkan kayak kita bikin knot di pancingan aja ya. Nih masukin. Kalian kencengin deh nih. Bikin lagi, sekali lagi. Lalu bikin sekali lagi, tapi 3 kali ya loopnya. Ini buat kunci yang terakhir. Nah, udah nih, ini udah kenceng. Nah, ini kan udah. Kita sekarang lanjut ke sebelah satu lagi nih, sebelah kiri. Stepnya sama seperti tadi ya. Ini posisinya udah masuk ya. Kita lanjut ke sebelah. Kalian langsung bikin loop nih. Bikin loop 1, 2,
3. Nah, udah looping ketiga, kalian kunci ke tali yang depannya nih. Kalau kunci depannya, langsung kencengin. Nah, udah, langsung bikin loop sekali lagi, kunci. Nah, kuncian yang terakhir ini kalian bikin 3 kali ya. Ini ngunci nih soalnya, 1, 2, 3, terus tarik. Nah, ini yang buat kuncinya. Oke, tarik begini. Ini udah jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih ke depan. Oh, sorry, kita turunin dulu nih. Ini kita turunin, tahan kayaknya dong. Ini. Nah, ini udah turun ya. Jadi ini udah ketarik. Ini radarnya udah turun. Nah, ini anggapnya sudah di tengah ya. Nah, ini juga setirnya sudah di tengah. Nih, jadi kalian tinggal mainin, coba diputar. Nah, ini udah main ya, kanan ke kanan, kiri ke kiri. Dan ini juga penting nih, jadi si ini harus ada tension ya, kenceng, nggak boleh longgar biar si setirnya ini juga nggak longgar. Jadi kalau misalnya ke kiri ke kanan, dia ada kerasa ada tahanan gitu loh, nggak ngelos. Oke, seperti itu ya buat yang bagian radar. Yuk kita lanjut ke bagian kursi nih. Kita ada mau kasih tahu cara nge-adjust kursi. Nah guys, nih jadi sekarang kita mau lihat setup di kursi ya. Jadi di kursi ini nih, ini ada strap. Strap ini yang kalian bisa pakai untuk kencengin nih. Coba. Kita ada kanan kiri nih. Coba Pak dikencengin. Nah. Oke, sebelah sana dan ini di sebelah sini. Coba dikencengin juga. Nah, jadi dua strap ini nih berfungsi untuk ngatur tinggi dan rebahnya si kursi ya. Jadi kalau kalian kendorin, tinggal kalian pencet. Nih, pencet dia akan tali kendor. Nah, dia akan turun nih. Kalian tinggal adjust kanan kiri. Nah, itu buat adjustnya ya. Sama untuk posisi, si kursi ini bisa ada 2 posisi ya. Ini posisi yang rendah, ini posisi yang tinggi. Ini jadi kalian bisa pindahin nih. Kalau misalnya kalian merasa kurang maju atau kurang tinggi, kalian bisa pindahin dia ke bagian yang depannya. Tinggal dikendorin ini aja outnya. Di situ kalian langsung pindahin ke depan. Kayak gitu doang sih. Kalau di kursi cuma bisa adjust itu doang ya. Jadi si rebah dan tidurnya si kursi dan posisi maju dan tingginya nih. Karena yang di bagian belakang ini cuma ngikutin doang. Jadi nggak ada kuncian apa-apa di sini. Jadi kunciannya cuma di depan ya. Karena kalau yang dari yang versi rendah dan mundur ini kalian pindahin ke tinggi, ya dia otomatis akan pindah juga nih dudukannya. Oke, sebegitu aja buat kursi. Nah, terus di sini ada hole cover ya. Jadi ini fungsinya kalau kalian buka, ini akan jadi tempat pedal nih sebenarnya. Cuma kalau lagi nggak mau ngepedal, cuma mau ngedayung doang aja, lagi nggak pakai pedal, ya ini kalian bisa taruh, kalian bisa tutup dan kalian bisa kunci nih. Gitu ya. Yang ini bagian flap pedal cover cuma seperti ini doang. Dan rata-rata mungkin orang-orang akan nyopot kali ya, karena lebih seneng ngegoes daripada ngedayung. Oke guys, ini flap pedalnya ya. Flap pedalnya yang ini kita sudah pasang. Dan kalau kalian butuh video instalasinya sudah ada ya, cara memasang flap pedalnya ketika keluar dari box. Nah, caranya ini sebenarnya gampang sekali ya. Jadi kalian tinggal masukkan saja pedalnya ke dalam lubang. Cuman karena ini agak tinggi, nah posisinya sudah masuk, tinggal dikunci aja nih. Nah, oke, udah nih, ini udah kekunci, udah nih pedalnya sudah dalam posisi. Jadi setupnya cuma seperti ini doang ya. Kalau di Alexis modular ini, kalau kalian mau masang yang di versi yang tandemnya, ini juga sama aja sebenarnya. Jadi ya tetap ada flap pedal covernya, ini ada adjust kursinya juga, dan dudukan tinggi rendahnya ya. Ini ada posisinya nih. Kalau soal kuncian, kita nggak bisa main banyak-banyak ya, karena kalau kayak kuncian yang ini ya, kuncian yang ini sebenarnya bisa di setel nih. Jadi apa, kenceng kendornya di sini. Cuma kita saranin
kalau kalian lagi nge-adjust, jangan sampai harus kalian tarik dan tekan banget gitu ya, nggak boleh. Tetap harus ada tension, harus ada tekanan, cuman tetap nggak boleh susah banget gitu loh. Karena sebenarnya dia kuncinya sudah ada di body, jadi nggak perlu di apa-apain lagi sih sebenarnya. Ini kayak begini, kalau misalnya ditekan ini masih wajar ya, cuma kalau sampai kalian kencengin sampai harus kayak begini, terus dia harus nekannya susah sekali kayak gini, keras, nah jangan ya. Jadi kalian harus cari tekanan yang pas deh, nggak usah terlalu kenceng, nggak usah terlalu kendor juga. Soalnya bagian kuncian di bagian 1, 2 sama di bagian yang di sana, yang 3, yang tengah ini beda. Jadi setiap kali kalian habis pakai sendirian mau gabungin ini ke tandem, kalian harus adjust lagi sih si siapa namanya kunciannya itu. Ya udah yuk kita langsung bikin ini jadi 3 section aja ya, biar nggak penasaran. Oke guys, nih kita udah coba dicopot lagi semua ya. Ini posisinya belum kepasang ya, belum kepasang. Terus ini juga belum kepasang. Ini kita cuma mau demo doang gimana caranya sih kalian bisa masang ini secepat apa sih. Yuk kita langsung tes ke Pak A ini. Bentar Yi, sebentar. Oke, ayo. Nah, ini tinggal dinaikin, ini dikunci. Oke, yang ini juga dikunci. Oke, lalu ke bagian belakang. Oke, masuk, kunci. Oke, kunci juga. Wah, ini udah nih, udah kuat tuh guys. Jadi dari posisi yang nggak kepasang, untuk kepasang itu sebenarnya nggak lama ya Alexis modular ini. No, tadinya udah apa belum kepasang jadi kepasang nih. Oke lah, kayaknya udah seperti itu aja si persetupnya ya. Kita langsung mau walkthrough yuk abis ini. Kita langsung aja ya. Oke nih guys, ini jadi udah kepasang semua aksesorisnya ya. Si Alexis modular ini warnanya grey black apa gitu ya. Jadi pedal sudah kepasang, radar udah kepasang, cuman ini doang ya. Ini tempat dayung nih, pedal holder. Kita nggak pasangin dayungnya, tapi biar kalian tahu. Yuk kita langsung walkthrough aja yuk. Kalian dapatnya apa aja sih kalau beli si Alexis modular tandem ini? Yuk kita mulai dari depan yuk. Jadi nih kalian dapat ini handle strap ya buat ngangkat-ngangkat. Terus di sini ada drain plug. Drain plug itu biasa satu kayak itu satu ya, cuma karena ini ada 3 bagian jadi ada 3 nih. Tiap bagian ada drain plugnya. Terus kalian di sini ada bungee rope buat naro-naro barang nih, sama di sini buat naro star mount sih ini ya. Jadi kalau kalian mau naro aksesoris apapun yang berhubungan dengan star mount, Railblaza ini udah ada dudukannya ya. Mau naro kamera kayak apa segala jadi udah ada ya. Terus di sini kalian dapat ada flat pedal drive. Kalau misalnya kalian nggak beli yang ini, yang paket pedal, ngambilnya ya cuman yang dayung doang ya, ini berarti nggak ada. Cuman ya kalau kita bikin video ini dengan versi yang lengkap ya. Terus kalian di sini dapat aluminium railing buat naruh aksesoris. Di sini juga ada aluminium railing buat naruh aksesoris. Terus di sini ada 2 scupper plug dan hole ya. Lalu di sini ada hatch yang sudah ada o-ringnya ya, jadi sudah aman. Jadi kalau kena splash atau apa-apa dia nggak akan problem ya. Lalu di sini kalian mendapatkan satu stadium seat ya, yang bisa di-adjust ketinggiannya dan posisi maju mundurnya. Di sini ada lock bodinya. Lalu di bawah kursi ini ada 2 scupper plug ya sebenarnya ya, yang bisa buat buangan air. Nah ini dia nih. Jadi ada 4 di bawah kursi. Di sini ada pedal holder ya, buat naruh dayung buat yang bagian depan.
Lalu di sini ada road holder flush buat naro buat orang di depan. Lalu di sini ada tempat naro star mount lagi ya buat naro aksesoris. Di sini ada flush road holder lagi. Nah, ini drain plug yang bagian tengah nih. Jadi kalau mau ngebuang air di bagian tengah sudah ada lubangnya. Lalu di sini ada aluminium railing lagi. Ada scupper hole 2 di depan, dan ini pedal drive untuk orang yang duduk di belakang. Kalian ini juga dapat aluminium railing lagi buat aksesoris di bagian belakang. Di sini ada kuncian lagi untuk bodi. Ini dudukan buat kursi. Ada kuncian lagi, dan ini hatchnya sama ya kayak yang di depan. Cuma nih buat dipakai sama orang yang di belakang. Ini juga udah ada o-ringnya. Terus di sini ada setirnya. Di sini ada handle. Di sini ada tali untuk ngangkat rudder dan nurunin. Ada handle lagi. Di sini adjustmentnya buat kursi dua posisi. Di sini ada handle, dan ini ada ini ya pedal holdernya. Di belakang ini kalian mendapatkan dua road holder lagi flush. Di sini ada bungee rope, dan ini tempat buat naro oil tank ya, barang-barang. Nah, di sini juga udah dapat nih dudukan ini. Jadi kalau kalian mau naro stabilizer, outrigger, trolling motor segala udah ada tempatnya ya. Lalu di belakangnya ada tempat buat drain plug lagi buangan air, lalu ada handle, dan kalian mendapatkan satu buah rudder lagi nih. Jadi itu ya isinya si Alexis modular ini. Kalau kalian beli paket yang pedal, cuma di sini kita nggak in frame, ada ini ya dayung, semuanya ada dayung yang bisa ditaruh. Oke, sampai segitu aja ya. Jadi cuma perbedaannya sama yang single apa sih? Perbedaan yang single ya, yang ini kan nomor 1 depan nih, ini bagian depan, ini bagian belakang nih. Jadi yang belakangnya ini kita anggap nggak ada, jadi yang tengah ini nggak ada, jadi kita langsung ke belakang. Bedanya cuma itu doang sih, jadi fitur-fiturnya. Oke, semoga bermanfaat ya videonya buat kalian yang mau beli Alexis atau yang sudah beli tapi bingung gimana cara masangnya. Semoga membantu. Oke, bye-bye.